Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, berilah pengertian di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menerapkan prinsipnya di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini sampai kepada 1 Timotius 6, 1-10. 1 Timotius 6, 1-10. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja buat kita. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Rasul Paulus menguraikan kelakuan para pengajar sesat yang mengajarkan Injil yang lain, yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, serta akibatnya bagi jemaat. Di pasal 6, 3-5. Mereka mengemukakan pemikiran mereka sendiri yang berhasil memesona jemaat. Ajaran mereka yang tampak seperti benar sangat berbahaya bagi gereja. Pada masa kini, banyak ajaran menyimpang yang disukai jemaat karena ajaran itu cocok dengan keinginan mereka. Banyak orang mencari kepuasan batin dan pembenaran atas ide mereka sendiri, bukan mencari kebenaran Allah. Para pengajar sesat itu menghasilkan konsumen ibadah, bukan penyembah Allah yang sejati. Mereka populer dan digandrungi banyak pengikut yang memberi keuntungan finansial yang besar dan membuat mereka bisa hidup mewah. Kesuksesan tersebut membuat banyak orang meniru jejak mereka dan ikut menjadi pengajar sesat. Selanjutnya, Rasul Paulus memberi nasihat tentang cinta uang. Nasihat itu penting karena semua orang bisa terjerat olehnya. Walaupun ada orang yang sifat aslinya tamak, tetapi lebih banyak orang yang menjadi tamak karena pengaruh lingkungan. Walaupun sulit, orang beriman harus berjuang mengendalikan diri agar tidak terjerat oleh cinta akan uang. Karena uang adalah kebutuhan pokok paling mendasar dalam hidup manusia. Segala kebutuhan kita, baik kebutuhan primer, sembako, kebutuhan sekunder, sampai kemewahan hanya bisa diperoleh dengan memakai uang. Uang itu penting dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, mencintai uang bisa membuat manusia menyimpang dari iman dan meninggalkan Tuhan. Orang yang mencintai uang akan mengejar uang sebagai tujuan utama hidupnya. Ia bersedia berbuat apa saja, termasuk berbuat curang dan mengorbankan iman kepada Tuhan agar memperoleh uang. Sebaliknya, orang beriman seharusnya menganggap kehendak Tuhan sebagai lebih penting daripada semua hal lain termasuk uang. Orang beriman akan meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang benar-benar ia butuhkan. Mencintai uang secara otomatis akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6:24. Orang yang mencintai uang itu mencakup orang kaya maupun orang miskin yang memikirkan uang terus-menerus. Prioritas hidup kita seharusnya Allah saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:32. Bagi Anda, apakah uang menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan atau justru menjauhkan Anda dari Tuhan? Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami ingat bahwa uang adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kami tidak menjadikan uang sebagai satu prioritas yang paling tinggi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup berkenan dan mencari Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Berkatilah hidup hari ini, biarlah hati dan pikiran kami diarahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.